Sering gak sih kita bertanya-tanya kenapa ya kita harus belajar Pancasila? Nah, hari ini kita akan bedah Pancasila bukan sebagai hafalan semata, tapi sebagai pondasi dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Pembahasan kali ini dirangkum dari materi yang disusun oleh Bapak M. Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kita mulai dari lambang yang sangat kita kenal, Garuda Pancasila. Ini bukan sekadar gambar loh, ini adalah dasar negara kita, sekaligus pandangan hidup bangsa, cara kita melihat dunia dan memaknai keberadaan kita sebagai satu bangsa. Disinilah semua nilai yang membentuk identitas kita dirangkum. Oke, ini dia agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Kita akan mulai dari dasarnya, lalu kita dalami kenapa Pancasila ini penting banget, terus kita lihat gimana cara menerapkannya dalam pekerjaan dan keseharian, dan di akhir kita akan sedikit berefleksi. Yuk langsung mulai? Kita masuk ke bagian pertama. Jadi, gimana sih sebetulnya hubungan antara Pancasila dengan ilmu kewarganegaraan? Apa kaitannya? Oke, sebelum lanjut, kita samakan dulu ya pemahaman kita tentang pendidikan kewarganegaraan. Gampangnya gini, ini tuh proses belajar untuk jadi orang Indonesia seutuhnya. Tujuannya bukan cuma biar kita pintar secara akademis, tapi yang lebih penting, untuk membentuk karakter kebangsaan dan rasa cinta pada tanah air kita. Nah, ini dia benang merahnya. Semua nilai inti yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan, mau itu soal karakter, rasa kebangsaan, sampai cinta tanah air, semuanya itu bersumber dari satu tempat yang sama, yaitu Pancasila. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, emangnya sepenting apa sih Pancasila itu buat kita sebagai sebuah bangsa? Yuk kita gali lebih dalam lagi. Ada kutipan yang menarik banget nih untuk menggambarkan peran Pancasila. Dikatakan bahwa Pancasila itu adalah meja statis sekaligus bintang penuntun. Apa ya maksudnya dua istilah ini? Jadi gini penjelasannya. Sebagai meja statis, Pancasila itu ibarat fondasi rumah yang kokoh, tempat kita semua yang berbeda-beda ini bisa berdiri bersama. Tapi, di sisi lain, sebagai bintang penuntun, Pancasila itu seperti kompas yang dinamis, yang terus ngasih arah kemana bangsa ini mau melangkah ke depan. Jadi dia adalah jangkar sekaligus pemandu kita. Dan yang perlu kita ingat, nilai-nilai ini tuh bukan barang impor. Seperti yang bisa kita lihat di sini, Pancasila itu digali langsung dari budaya dan tradisi luhur bangsa kita sendiri. Dirumuskan dengan susah payah melalui musyawarah para pendiri bangsa kita. Oke. Cukup teorinya, sekarang kita beralih ke sesuatu yang lebih praktis. Gimana sih cara menerapkan Pancasila ini misalnya di dunia kerja? Ternyata, Pancasila itu bisa jadi panduan etis yang komplit banget buat kita berkarya loh. Sila pertama, ngajarin kita untuk seimbang antara akal dan rasa. Sila kedua, mengingatkan kita agar setiap pekerjaan harus menghargai martabat manusia. Sila ketiga, pentingnya mendahulukan kepentingan bangsa. Dan sila kelima, mendorong kita untuk selalu berjuang demi keadilan sosial. Keren kan? Nah, dari dunia profesional, kita pindah ke area yang paling penting, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Disinilah Pancasila benar-benar diuji. Coba deh, kita ambil waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab ke orang lain, tapi untuk kita renungkan baik-baik. Apakah nilai-nilai Pancasila itu sudah benar-benar kita hidupi setiap hari? Biar lebih konkret, kita coba ambil dua contoh ya. Kita mulai dari sila kedua. Mengamalkan sila kedua ini sebenarnya bukan hal yang sulit kok. Ini tentang hal-hal sederhana, punya tenggang rasa, nggak semena-mena ke orang lain, berani membela yang benar, dan yang paling dasar, saling mencintai sesama manusia. Ini semua adalah tindakan nyata yang bisa kita lakukan setiap hari. Selanjutnya, kita lihat sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sama seperti sila kedua, mengamalkan persatuan juga sangat praktis. Caranya, dengan mendahulukan kepentingan bangsa, siap berkorban untuk negara, dan yang terpenting, terus merawat persatuan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita sudah sampai di bagian penutup. Setelah semua pembahasan tadi, apa artinya ini semua untuk masa depan kita bersama? Jadi, poin utamanya adalah ini, kelangsungan hidup Pancasila itu nggak dijamin oleh buku-buku tebal atau monumen yang megah. Ia hidup atau mati bergantung pada kita semua, pada setiap warga negara untuk secara aktif menjaganya, melestarikannya, dan yang terpenting, mengamalkannya dalam tindakan. Maka dari itu, saya mau menutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang dan renungkan. Bukan pertanyaan yang rumit, tapi pertanyaan yang penting.
Dengan cara sederhana apa, Anda akan ikut menjaga api Pancasila ini tetap menyala dalam kehidupan sehari-hari Anda? Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu kewarganegaraan. Kalau teman-teman ingin mendalami lebih jauh, daftar pustaka yang menjadi acuan bisa dilihat di layar. Terima kasih banyak sudah menyimak.